pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat melaksanakan ujian hijau hijau pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Roma Sinta Simbolon, NIM 160121048, program studi teknik informatika dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kesesuaian Lahan Tanaman dan Daliman dengan metode profil matching di Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Sebelumnya, jika saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hengki Tamando Silotang Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga sampai pada tahap ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jijon Reptita Sagala Eskom Mkom selaku dosen penguji 1 saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kristrian dari Mkom selaku dosen penguji 2 saya yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya pada kesempatan ini. Dalam presentasi kali ini ada 6 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisa dan perancangan, yang kelima implementasi sistem, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Kita menjalankan dari poin yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Adapun yang menjadi latar belakang saya dalam melakukan penelitian ini yaitu yang pertama sulitnya menentukan kesesuaian lahan yang cocok untuk tanaman dan daliman. Yang kedua belum adanya peneliti yang melakukan penelitian tentang penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman dan daliman. Selanjutnya itu perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang ada. Yang pertama yaitu sulitnya mengetahui tingkat kecocokan untuk lahan tanaman dan daliman. Yang kedua kurangnya pengetahuan petani tentang tanaman dan daliman. Yang ketiga belum adanya sistem yang dapat membantu petani untuk mengetahui kesesuaian lahan yang cocok untuk tanaman dan daliman. Yang keempat belum adanya jurnal atau penelitian yang meneliti tentang kesesuaian lahan untuk tanaman dan daliman. Ruang lingkup masalah. Yang pertama yaitu metode yang digunakan adalah metode profil matching. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah PHP dengan database MySQL. Yang ketiga, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi tanah, kondisi lahan, dan iklim. Yang keempat, penelitian ini dilakukan hanya di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem dalam penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman dan daliman dengan metode profil matching. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode profil matching dalam penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman dan daliman. Tujuan penelitian, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yang pertama dapat merancang sebuah sistem dalam menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman dan daliman dengan metode profil matching. Yang kedua, dapat mengimplementasikan metode profil matching dalam penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman dan daliman. Manfaat penelitian, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini nantinya, yang pertama yaitu mampu melakukan penelitian serta merancang sistem dengan menggunakan metode profil matching. Yang kedua dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang penentuan kesesuaian lahan. Yang ketiga dapat mempermudah petani mengetahui lahan yang cocok untuk tanaman dan daliman. Dan yang keempat yaitu mengetahui analisa tingkat kecocokan klasifikasi tanah, kondisi lahan dan iklim untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum menanam tanaman dan daliman. Poin yang kedua yaitu landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka, sistem pendukung keputusan, metode profil matching, dan unified modeling language. Dalam melakukan penelitian ini, saya mengambil beberapa jurnal dari peneliti-peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang penentuan kesesuaian lahan. Dan dalam hal ini juga saya menggunakan sistem pendukung keputusan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Di mana sistem pendukung keputusan ini bukan merupakan alat pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem yang dapat mengambil si pengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Dan dalam hal ini juga saya menggunakan metode profil matching, yaitu salah satu metode dalam SPK dalam penyelesaian masalah saya ini, di mana metode profil matching terdiri dari 7 langkah. Yang pertama yaitu menentukan variabel data-data yang dibutuhkan. Yang kedua menentukan aspek-aspek yang digunakan untuk penilaian. Yang ketiga pemetaan gap profil. Yang keempat pemberian bobot untuk masing-masing nilai gap. Yang kelima perhitungan dan pengelompokan core vektor dan secondary vektor. Yang keenam perhitungan nilai total, dan yang ketujuh penentuan ranking. Dan dalam hal ini juga saya menggunakan unified modeling language
yaitu salah satu bahasa standar yang digunakan untuk menggambar, membuat, dan menganalisa arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Poin selanjutnya itu metode penelitian, di mana dalam penelitian ini saya telah membuat kerangka kerja untuk saya jadikan acuan saya dalam penyelesaian permasalahan yang saya hadapi. Dan dalam hal ini, kerangka kerja terdiri dari tahap identifikasi masalah, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penerapan algoritma, tahap desain dan perancangan, dan tahap pengujian. Poin yang keempat yaitu analisa dan perancangan, di mana analisa terdiri dari analisis data, analisa kebutuhan sistem, analisis sistem yang akan dibangun, dan analisis metode profil matching. Dan perancangan sistem terdiri dari perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan masukan, perancangan input, perancangan masukan atau input, perancangan keluaran atau output, dan perancangan antarmuka. Dari slide berikut kita dapat melihat data dari lahan di Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dan pada tabel di bawahnya merupakan hasil pembobotan berdasarkan skala prioritas dari masing-masing kriteria yang ada pada data penelitian tersebut. Dan ini merupakan nilai normalisasi bobot dan nilai mapping gap dari data yang ada pada slide sebelumnya. Kita bisa melihat pada tabel tersebut hasil perhitungan nilai core vector dan secondary vector setiap alternatif pada setiap kriteria. Dan pada slide ini merupakan hasil perhitungan nilai total dan nilai akhir dari data yang ada. Dan kita bisa melihat nilai akhir alternatif yang paling sesuai yaitu Desa Jaramuda. Poin yang selanjutnya yaitu implementasi sistem, di mana implementasi sistem ini merupakan hasil dari implementasi perancangan dari W4. Kita bisa melihat ada halaman login dan halaman utama, di mana pada halaman login ini kita harus terlebih dahulu login melalui email dan password agar kita dapat masuk untuk ke halaman utama. Dan ini merupakan data alternatif, di mana data alternatif ini merupakan tabel untuk penampungan kode alternatif dan nama alternatif. Dan pada slide tersebut dapat kita lihat data kriteria dan subkriteria dari implementasi sistem yang ada. Dan ini merupakan proses profil matching, di mana proses profil matching ini merupakan penerapan dari metode profil matching ke dalam sistem. Dan ini merupakan tampilan keluaran dari sistem yang telah ada, di mana dalam tampilan keluaran ini kita bisa melihat bahwa grafik alternatif A merupakan grafik tertinggi dan grafik yang paling sesuai untuk ditanami tanaman andaliman. Kelebihan dan kelemahan sistem. Adapun yang menjadi kelebihan dari sistem ini, yang pertama, pengguna dapat lebih mudah dalam menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman andaliman. Yang kedua, tampilan interface mudah dipahami. Yang ketiga, hasil perhitungan diperoleh dengan menggunakan sistem dan menghasilkan data yang lebih akurat. Kelemahan sistem, yang pertama, sistem hanya dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan tanaman andaliman. Dua, sistem yang dibuat masih berbasis web sehingga dibutuhkan untuk pengembangan lebih lanjut dapat digunakan dengan berbasis Android. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, sistem pendukung keputusan ini dirancang dengan menggunakan UML. Sistem pendukung keputusan ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan PHP dengan database PHP MySQL. Penerapan metode profil matching dalam pembuatan sistem keputusan dengan menentukan kriteria yang digunakan yaitu klasifikasi tanah, kondisi lahan, dan iklim. Dan dari hasil implementasi tersebut dapat dilihat penerapan metode profil matching dari 3 alternatif, bahwa alternatif Desa Jaramuda adalah alternatif yang paling sesuai ditanami tanaman andaliman. Saran, adapun yang menjadi saran dari penelitian ini, yang pertama, tampilan program masih sangat sederhana sehingga dapat dikembangkan dengan tampilan lebih menarik dan lebih baik. Yang kedua, aplikasi penentuan kesesuaian lahan tanaman andaliman dapat ditambahkan dengan kriteria lain. Yang ketiga, sistem ini diharapkan dapat dikembangkan dengan berbasis Android. Dan yang terakhir itu kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam perancangan sistem pendukung keputusan. Demikian hasil persentase dari penelitian saya. Jika ada kesalahan baik dari tutur kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.